Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Mudah Berbahasa Inggris Channel. Kita ada di materi bahasa dan sastra Inggris lintas minat untuk kelas 12. Yang ini sebenarnya awalan untuk nanti ke materi bab selanjutnya yang judulnya Pros and Cons. Nanti kalau Miss sudah buat videonya, Miss akan link di card kanan atas dan juga description box. Nah, materi yang pros and cons ini agak tricky gitu. Makanya kita harus menguasai dulu gimana caranya untuk menyatakan kontras atau berbeda pendapat dengan orang lain dengan cara yang benar. Itu yang akan kita bahas kali ini ya. So, students, kalau udah penasaran, langsung aja kita mulai ya. Setelah di video kemarin kita bahas tentang penggunaan if, kan inget ya, if ada 3 tipe. Yang if tipe pertama itu masih mungkin terjadi, if tipe kedua tidak mungkin terjadi karena berlawanan dengan keadaan sekarang, serta if ketiga itu tidak mungkin terjadi karena berlawanan dengan keadaan yang masa lalu. Terus, nah selain if masih akan kepake, ada juga yang namanya unless. Unless itu apa? Artinya kecuali jika, atau sama dengan if negatif. Jadi lawannya if, kayak gitu. Maksudnya gimana? Kita baca ya. If is a conditional sentence with that express an action or situation that will happen after another one happens first. The action in the clause that follows if is the action that required before the desired outcome in the main clause can occur. Jadi klausa yang di if, ingat klausa di if itu yang condition, yang di main clause-nya adalah yang result-nya. Contoh, if she brings her camera, Ella will take a picture of me. Jika Ella membawa kameranya, dia bisa mengambil foto saya. If I ask him a favor, will he help me? Kalau saya meminta bantuan padanya, apakah dia masih mau akan membantu saya? Atau if you don't ring the bell, kalau kamu nggak memencet bel tersebut, the driver will not stop the bus. Pengemudi itu tidak akan memberhentikan bisnya. Oke, jadi kalau yang klausa if gampang ya. Jadi jika terjadi A maka akan B, seperti itu gitu kan. Kalau unless seperti apa? Ingat, unless itu adalah if negatif. Kalau gitu definisinya adalah is a conditional sentence with unless expresses an action or situation that will happen if the other one does not happen before. Jadi kalau tidak terjadi sebelumnya, the action in the clause that follows unless is the action that cannot occur for the desired outcome in the main clause. Jadi ingat, kebalikannya if, kalau if itu dia terjadi terlebih dahulu baru diikuti hasilnya di main clause. Kalau unless itu yang tidak terjadi malahan, jadi desired outcome-nya, hal yang diinginkan juga tidak terjadi. Kebalikannya if, intinya gitu. Contoh nih, karena tadi artinya bentar. Ini tulis di sini ya, artinya unless adalah kecuali jika. Oke. Unless she brings her camera, Ella cannot take a picture of me. Kecuali jika Ella membawa kameranya, dia tidak akan bisa mengambil gambar saya. Nah, kecuali jika dia membawa kameranya, dia tidak akan bisa mengambil gambar saya. Coba kalian bayangkan dulu. Berarti di kalimat, kalau kita kita bandingkan dengan kalimat yang atas, ini kan will take, di sini cannot take ya. Yang negatif yang justru di main clause-nya, karena yang main clause-nya tidak bisa terjadi. Nomor 2, unless I ask him a favor, he will not help me. Kecuali jika saya meminta bantuan padanya, dia tidak akan membantu saya. Jadi kamu harus ngomong dulu, tolong bantuin aku, baru dia mau bantu. Dia bukan tipe orang yang inisiatif mau membantu. Nah, itu kita bisa pakai ungkapan yang unless yang ini. Atau bisa juga unless you ring the bell, the driver will not stop the bus. Kecuali jika kamu memencet bel tersebut, pengemudi tersebut tidak akan memberhentikan bisnya. Oke, sekarang nomor 1 sama nomor 2 sama ya, sama yang di if. Sekarang tinggal negatifnya di sebelah sini. Oke, ya kan? Di sini positif, yang ini negatif. Pertanyaannya yang nomor 3. Nomor 3 itu di sini don't ring kan, yang di sini negatifnya. Nah, karena tadi if itu negatif, unless itu adalah negatif if, di sini kalau kita pakai unless, negatifnya hilang. Karena kan dia artinya sudah negatif gitu loh, unless ini. Jadi makanya negatifnya hilang, tapi sisa kalimat yang ini tetap. Kecuali jika kamu memencet belnya,
the driver, pengemudi tadi tidak akan memberhentikan apa sih istilahnya, bisnya gitu. Dipahami ya contoh nomor 3 terutama. Jadi karena yang di sini sudah negatif, makanya dia berubah jadi positif karena kita pakai unless. Unless kan artinya sudah negatif. So if the position of unless is at the beginning of the sentence, a comma is needed, and if unless is in the middle of a sentence, a comma is not needed. Ini sama kayak if. Kalau unless-nya atau if-nya di tengah kan kita nggak butuh koma, tapi kalau di depan itu untuk memindahkan ke klausa berikutnya kita butuh koma. Okay, we are going to talk about the contrast conjunction. What is contrast conjunction and what is its function? What is its function? Contrast conjunctions are used to express oppositions, untuk menyatakan kebalikan, ketidaksetujuan. Contrasting conjunctions are sometimes called adversative conjunction, and the most common adversative conjunctions are, ada beberapa contrast conjunction yang sering kita pakai, terutama untuk formal konteks ya, formal writing, formal speaking, itu seperti however, artinya namun demikian. On the other hand, in contrast to or in contrast in, nevertheless sama kayak however, namun demikian, even if, itu juga jika, meskipun jika. If they are used at the beginning of the sentence, they are called as a conjunctive adverb. Jadi kalau posisinya di depan, itu kita sebutnya conjunction ini adalah conjunctive adverbs. Contoh nih, even if Ellie had time and money, she wouldn't go on a cruise. Meskipun jika Ellie punya uang dan cukup waktu, dia tetap gak akan mau pergi naik cruise, kapal cruise ya, kapal pesiar kayak gitu. In contrast to her sister, Nelly is a charming girl. Kebalikan dari saudaranya, Nelly adalah seorang anak yang charming, yang menarik perhatian kayak gitu. Berarti kita bisa ambil konteks nih bahwa si sisternya Nelly is not a charming girl, karena kan kebalikan dari si Nelly. It's getting bright in the morning. However, my brother was still laying on his bed lazily. Ini udah tambah padang, pagi harinya ini sudah tambah cerah, sudah tambah tambah bersinar. Tapi saudara saya masih tiduran aja nih, bermalas-malasan di tempat tidur. Some people say that this is a good idea. Nevertheless, others don't agree with it. Beberapa orang bilang ini adalah ide yang bagus, namun demikian beberapa bilang tidak. Jadi dia menghubungkan antara satu dengan yang lain. Doctor says that X-ray examination is very important. On the other hand, tapi yang lain, many people are planning a traditional health care to avoid the high cost of hospital care. Jadi sebagian besar yang lain lebih prefer menggunakan pengobatan tradisional untuk menghindari biaya rumah sakit yang sangat mahal. Oke, jadi ini contoh-contohnya ya. Jadi kalau yaitu tadi namanya kita bisa sebut ini sebagai adversative conjunctions atau juga bisa conjunctive adverbs. As a punctuation, penulisannya commas needed to be used with the conjunctive adverbs. Nah, kadang kita pakai setelah conjunctive adverbs itu kita kasih koma. Ini contoh nih tadi, even if Nelly di sini, in contrast to di sini kalau dia di depan. Terus setelah kata however, nevertheless, on the other hand, itu juga kita pakai koma. Karena yaitu untuk memisahkan bahwa ini adalah satu kesatuan conjunctive adverb, baru kita kasih koma, baru sisa kalimatnya seperti apa. Gitu. Next, sekarang ada beberapa kalimat yang bisa yang perlu kita gabungkan dengan si conjunctive adverbs yang diminta nih. Contoh nih nomor 1 ya, with the help of mobile technology, we are able to talk to our friends and relatives who are living far from us. It raises another problem, that is insensitivity towards our surrounding. Nah, pakai nevertheless. Gimana caranya? Berarti kita tulis di yang bagian good side-nya dulu, baru kita tambah nevertheless koma, baru sisa kalimat yang bad sides. Kalau pakai even if gimana? Nomor 2, homeschooling creates a flexible schedule. It doesn't give opportunities to develop social skill. Nah, bisa kita taruh depan misalnya. Even if homeschooling creates a flexible schedule, comma, it doesn't give opportunities to develop social skill. Jangan lupa komanya ya. And then number 3, in contrast to,
With the help of aviation technology, we are able to reach distant places within hours. It creates serious environmental threats such as air pollution and noise pollution. Nah, kita kasih in contrast to. Jadi, kita tulis kalimat pertama sampai titik, kemudian in contrast to koma, it creates bla 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 bla. However, organic plants are free from contamination of health-harming chemicals such as pesticides, fungicides, and herbicides. However, it requires considerably more skill to farm organically. Terakhir, television programs such as educational programs and documentaries can teach kids essential values and life skills. On the other hand, kids who watch TV a lot have trouble with paying attention to teachers to the fast-paced visual stimulation on TV.